pagi kakak. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini sehat Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan ya kakak ya. Begini kakak, Pak Andre mau bertanya, kira-kira kakak tahu nggak kenapa kakak dipanggil Pak Andre ke sini? Nggak tahu Pak. Nah, tadi pagi Pak Andre mendapat kabar kok ada salah satu siswa yang melakukan coret-coret dinding sekolah. Apakah itu kamu kakak? Benar Pak, itu saya. Saya tadi mencoret-coret dinding di dekat kantin. Baik, kamu sudah jujur. Pak Andre ingin bicarakan ini agar bisa mencari solusi bersama. Ya. Bagaimana perasaan kamu sekarang setelah kejadian ini? Saya merasa bersalah dan takut dimarahi Pak. Saya paham. Ya. Tidak ada yang senang berada dalam situasi yang seperti ini. Mari kita coba selesaikan secara bersama ya. Sekarang kakak boleh cerita apa yang membuat kakak kok bisa coret-coret dinding sekolah itu? Saya hanya iseng Pak, tadi pagi saya tidak ada pelajaran dan teman-teman juga sedang main di luar. Iya. Saya paham. Kadang kita melakukan hal yang sepele, akhirnya bisa berdampak besar. Ya. Menurut kakak, apa dampak mencoret-coret dinding sekolah itu? Dindingnya jadi kotor dan sekolah jadi terlihat jelek. Mungkin juga jadi susah dibersihkan. Betul sekali kakak. Jadi dinding sekolah itu merupakan apa? Tanggung jawab kita bersama, ya. Termasuk bapak dan ibu guru, termasuk warga sekolah yang lain, termasuk murid, itu merupakan tanggung jawab kita bersama, ya. Ya Pak. Kalau setiap orang mencoret-coret dinding sekolah, membuat sekolah kita menjadi tidak nyaman untuk belajar. Kira-kira setuju nggak kakak? Iya Pak, saya mengaku sekarang. Sekarang mari kita pikirkan bagaimana cara memperbaiki situasi ini kakak. Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki dinding yang sudah dicoret-coret? Saya bisa membersihkan coretannya Pak. Ide bagus kakak. Bagaimana kalau kamu meminta bantuan petugas kebersihan ya, untuk mempersiapkan alat untuk membersihkan coretan dinding sekolah. Kita juga memastikan bahwa kamu memahami pentingnya menjaga kebersihan. Kira-kira setuju lah? Setuju Pak, saya akan minta bantuan dan membersihkannya secepat mungkin. Bagus kakak. Terima kasih sudah bersedia bertanggung jawab kakak ya. Kalau ada masalah lagi, kamu butuh bantuan ya, jangan ragu untuk bicara kepada bapak ya. Jadi kita di sini untuk semua mendukung satu sama lain. Terima kasih Pak, saya tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Saya yakin kakak, kamu bisa belajar dari kejadian ini ya. Mari kita lanjutkan hari ini dengan hal-hal yang positif dan lebih baik. Baik, terima kasih karena kakak sudah mengakui kesalahannya dan mau bertanggung jawab. Itu yang Pak Andre harapkan. Sekarang kakak bisa untuk kembali ke kelasnya. Terima kasih Pak. Tanggapan saya setelah melakukan diskusi restitusi bersama Pak Andre tadi, saya menjadi sadar akan kesalahan saya. Saya dapat memahami dampak dari perbuatan yang saya perbuat. Saya dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi. Saya merasa dipandu dan didorong untuk belajar dari pengalaman ini, sehingga mendorong saya untuk belajar positif di masa depan. Selamat pagi untuk kalian berdua. Kita
Kira-kira apa kalian tahu kenapa kok kalian berdua saya panggil di ruang saya ini? Tidak tahu Pak. Baiklah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kalian sudah datang. Kita di sini nantinya akan membahas kejadian yang terjadi di sekolah kemarin. Ya. Bisa kira-kira kamu ceritakan apa yang terjadi, Venita? Jadi begini Pak, kemarin saat istirahat Putri dan teman-temannya mengejek saya karena kacamata baru saya. Mereka bilang saya seperti kutu-kuku dan lalu mereka menertawakan saya. Putri, apakah benar kamu melakukan itu? Iya Pak, kami bercanda, tapi saya tidak bermaksud untuk menyakiti perasaan Venita. Venita, bagaimana perasaan kamu? Perasaan saya saat itu, saya merasa sangat malu dan juga sedih. Saya juga jadi takut untuk memakai kacamata di sekolah. Putri, bagaimana perasaan kamu setelah mendengar bahwa tindakan itu membuat Venita merasa seperti itu? Saya merasa tidak enak Pak, karena saya tidak bermaksud untuk membuatnya sedih. Baiklah, sekarang kita perlu memikirkan, ya, bagaimana cara memperbaiki situasi ini. Putri, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya bisa meminta maaf kepada Venita dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan saya juga akan memberitahu pada teman-teman saya untuk tidak mengejek orang lain. Venita, apakah ada sesuatu yang kamu harapkan dari Putri agar kamu merasa lebih baik? Saya hanya ingin dia berhenti mengejek dan juga mengelabui saya, dan permintaan maafnya akan sangat berarti bagi saya. Putri, apakah kamu mau meminta maaf kepada Venita? Maaf Venita, saya tidak bermaksud untuk membuat perasaan sedih. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memberitahu teman-teman saya untuk tidak mengulangi lagi. Baik Putri, terima kasih. Permintaan maafmu akan sangat berarti bagi saya. Bagus. Saya akan tetap memonitor situasi ini ke depan dan memastikan tidak ada lagi insiden yang seperti ini. Apakah kalian setuju? Setuju. Baiklah, terima kasih kalian sudah berpartisipasi. Semoga kita bisa belajar dari kejadian ini, ya, menciptakan lingkungan yang lebih baik di sekolah. Terima kasih kalian berdua, Venita dan Putri. Terima kasih, silakan kalian bisa untuk kembali ke kelasnya masing-masing. Ya. Tanggapan saya setelah ada diskusi resolusi bersama Pak Andre tadi, saya menjadi paham akan pentingnya menjalin hubungan yang baik dengan teman. Dan selain itu juga meningkatkan kesadaran saya tentang pentingnya saling menghormati dan meningkatkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di kelas. Terima kasih. Perasaan saya setelah melalui resolusi bersama Andi kemarin adalah saya lebih tenang dan juga lebih dihargai. Saya juga merasa tidak takut lagi untuk memakai kacamata di sekolah. Saya juga berharap untuk kejadian ini tidak akan pernah terulang kembali dan kita semua bisa saling menghargai dan juga menghormati satu sama lain. Terima kasih.